buka dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius 7 24 sampai 27. Dimohon Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Matius 7 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berbunyi demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai rumah. Di sini Tuhan menekankan kualitas daripada rumah itu. Dia rumah yang kokoh, kuat, atau dia rumah yang mudah roboh. Ketika kita berbicara mengenai rumah, maka itu tidak hanya bangunan, tetapi juga segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu. Dalam sebuah rumah, di sana ada keluarga, ada usaha, ada harta benda, kekayaan, ada makan, ada kedudukan ketika berada di dalam sebuah rumah. Ketika rumah itu roboh, maka segala apa yang ada di dalam rumah itu pun juga hancur. Nah, Yesus menekankan bagaimana sebuah bangunan rumah itu menjadi kuat, tahan menghadapi badai, tahan menghadapi angin, tahan menghadapi ujian-ujian di dalam hidup. Rumah itu harus didirikan di atas dasar batu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada dasar yang harus kita bangun, kita jaga terus-menerus, supaya di dalam kehidupan bangunan rohani kita, bangunan manusia rohani kita kuat. Karena ketika yang rohani itu sudah ambruk, maka semuanya itu pun juga menjadi sia-sia. Nah, ketika berbicara mengenai membangun, membangun sebuah kehidupan yang berkemenangan, ada 3 hal yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus terus-menerus kita bangun di dalam hidup ini. Yang pertama adalah iman. Kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Intinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya itu adalah sesuatu hal mulai dari bangun tidur sampai bangun lagi, hari ganti hari, bulan, minggu, tahun, harus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, ketika orang percaya kehilangan iman di dalam hidupnya,
sebuah mobil yang jalan tanpa ada kemudi. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah mobil dijalankan tanpa ada kemudi, wah, mobil itu bisa masuk jurang, ya, mobil itu bisa kecelakaan. Tetapi ketika mobil itu ada yang mengemudikan, maka mobil itu akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita orang percaya beriman kepada Tuhan, yang awan dan yang api dilihat setiap hari oleh bangsa Israel. Tuhan mau menegaskan bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai dan kita percaya akan hal itu. Ketika kita di lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego suatu saat dia dalam situasi yang sulit antara melepaskan iman supaya mendapatkan keselamatan dengan mempertahankan iman tapi harus masuk di dalam dapur api. Kita lihat dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar seperti itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak melepaskan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Polikarpus ketika disuruh memilih menyembah kepada raja dan menolak iman Kristianinya, Polikarpus katakan 86 tahun Tuhanku begitu setia kepadaku, masakan aku mau mengkhianatinya, masakan aku mau menyangkalinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman itu artinya kita membawa hidup ini tetap berada di tangannya Tuhan, membawa hidup ini tetap mengandalkan Tuhan, dan kita percaya tidak selamanya Tuhan biarkan di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepadanya, orang benar itu jatuh dan tertindak. Tapi Tuhan tahu sampai batas mana kemampuan kita, sampai batas mana kekuatan kita, Tuhan akan menopang, mengangkat, dan membuat kita berdiri kembali. Ya, jangan percaya dengan apa yang saudara lihat, jangan percaya dengan apa yang saudara dengar, jangan percaya dengan apa katanya WA, jangan percaya dengan apa katanya YouTube, tetapi percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat medsos lemah, ya, yang namanya COVID itu ngalah-ngalahin buto hijau. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita yakin, kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menolong. Tapi ya jangan sembrono, tetap protokol social distancing tetap kita jalankan. Ya, percaya, beriman, berharap kepada Tuhan. Meskipun kita belum melihat, kita percaya. Seperti situasi sekarang ini, bahwa berkat Tuhan, cara Tuhan untuk menolong, memberkati dalam kehidupan kita pasti akan kita terima. Lalu kemudian yang kedua, yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga dalam hidup ini adalah doa. Ya, salah satu penyebab perceraian dalam rumah tangga itu karena kurangnya komunikasi antara suami istri. Penyebab anak-anak lepas dari orang tua, dalam arti anak tidak bisa diatur maunya sendiri, itu juga salah satunya karena tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Doa itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan terus di dalam hidup ini. Karena dengan berdoa kita menjaga hubungan dengan Tuhan.
di dalam doa itu akan menghidupi iman kita, di dalam doa itu akan menjaga iman kita, di dalam doa itu akan menguatkan iman kita. Ini harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika kita tidak berdoa, otomatis iman kita itu menjadi lemah. Semakin kita berdoa, iman kita semakin lemah. Dan jika kita tidak berdoa sama sekali, kita tidak punya iman. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan dalam hidup ini. Daniel, ketika dia mendengar ada peraturan tidak boleh menyembah selain daripada menyembah raja, Daniel justru berdoa. Ya, Daniel tetap berdoa sehari 3 kali. Karena Daniel tahu bahwa ketika dia berdoa imannya menjadi kuat. Dan ketika dia dimasukkan di dalam lubang singa, dia percaya bahwa Tuhan akan mengatupkan mulut singa itu supaya tidak menerkam dalam kehidupan Daniel. Miliki terus kehidupan doa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Doanya ya tentu doa dengan iman, ya, dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan sikap yang percaya kepada Tuhan. Maka iman, percaya, pengharapan kita akan terjaga dan kita akan kuat terus melewati COVID-19 ini. Tidak menjadi kekalahan, tetapi justru menjadi jalan kita melihat kemuliaan dan berkatnya Tuhan itu semakin luar biasa. Lalu kemudian yang ketiga dan terakhir, menjaga hidup senantiasa menurut firman. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalan. Yusuf dalam situasi dan kondisi yang dihadapinya, Yusuf tidak hanya beriman, Yusuf tidak hanya berdoa, tetapi Yusuf juga menjaga hidupnya senantiasa ada di dalam kebenaran firman. Ya, dan kita tahu ketika ketiga hal ini terjadi, iman, berdoa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan itu akan ada dalam hidup ini. Masa depan hidup kita bukan ditentukan oleh diri kita. Masa depan kita bukan ditentukan oleh orang lain. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita hidup di dalam rencana dan kehendak daripadanya Tuhan. Itu masa depan kita. Kita kalau membangun dalam hidup ini dengan kekuatan sendiri, saudara, bangunan kita itu kecil. Tapi kalau yang membangun dalam hidup ini adalah Tuhan, maka bangunan dalam hidup kita, masa depan kita akan menjadi bangunan masa depan yang besar. Ya, jangan membatasi Tuhan untuk membangun dalam hidup ini. Jangan batasi Tuhan untuk memberkati dalam hidup ini. Jangan batasi Tuhan untuk mengangkat dalam hidup ini. Izinkan Tuhan lakukan yang terbaik ini. Dan mari sebagai orang percaya, kita pun juga mau memberikan hidup ini yang terbaik untuk Tuhan. Iman yang terbaik, doa yang terbaik, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang terbaik, tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Ketika ketiga hal ini ada dalam hidup kita, terlalu amat sangat yakin dan percaya kehidupan kita tidak hanya bertahan, tapi hidup kita akan melangkah maju. Tidak hanya melangkah maju, tetapi sampai kepada tujuan. Kiranya Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Jaga terus iman saudara, jaga terus hidup doa saudara, jaga terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.